Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk datang menyembah Tuhan. Di menit-menit ke depan kita mau fokus mencari wajah-Nya. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau mencari isi hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam yang indah. Sehingga pagi hari ini kami boleh bisa bangun dengan kondisi yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, karena perkenan-Mu Tuhan. Oh, ku sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang menyembah, kami datang memuji. Oh Yesus, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, puji Dia. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini nikmati Dia, nikmati Dia. Dia mendekat dengan
menari dan bersuka karena Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, rasakan kehadiran-Mu mengalir memenuhi. Jesus, Jesus. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh sangat ku cinta, oh Yesus Tuhan. Menari dan bersuka, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kami mengasihi-Mu Tuhan.
Bapak, terima kasih buat hari ini. Pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, Bapa. Biar Roh Kudus menerjemahkan setiap firman dan itu benar-benar masuk di hati kami, mengubahkan hidup kami. Kami mau memulai hari ini dengan firman-Mu yang menjadi penopang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita baca yang lalu sudah sampai Roma pasal yang kelima ayat yang keempat, yaitu masih di hasil pembenaran. Kita dibenarkan itu apa yang kita dapatkan ketika kita dibenarkan oleh Kristus. Yang pertama dulu kita sudah tahu kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Yang ketiga kita bermegah dalam kesengsaraan karena pandangan kita beda. Yang keempat kita akan memperoleh ketekunan sehingga kita itu bisa tahan uji. Ya, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Sekarang yang kelima, saudara, hasil dari pembenaran ketika kita dibenarkan oleh Kristus, apa yang akan kita terima, apa yang akan kita dapatkan. Yang kelima di sini dikatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, di dalam Tuhan itu pengharapan kita tidak mengecewakan. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita kecewa dengan keadaan kita kecewa dengan rumah tangga kita kecewa dengan suami, ada yang kecewa dengan istri, kecewa dengan anak-anak. Mari kita berpegang pada pengharapan akan Kristus itu, akan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan ini berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, sekalipun di dunia ini kita harus melewati banyak masalah, persoalan, karena memang hidup di dunia ini kita harus bayar harga. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Ya, dan karena itu saudara, kitalah yang harus berjuang. Memang setiap keadaan yang datang di hidup kita seringkali tidak mengenakan. Tapi mari kita mau terus memandang pada pengharapan yang Tuhan berikan buat kita. Itu pengharapan yang jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Itu pengharapan sebuah kehidupan di masa yang akan datang itu jauh lebih berarti. Bahkan kita sudah tahu dan percaya firman Tuhan berkata, penderitaan ringan yang kita hadapi hari-hari ini adalah penderitaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan bukan hanya itu saja, firman Tuhan berkata, ya, bahwa semua penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan menandingi kemuliaan kekal yang akan kita terima kelak. Itulah pengharapan yang tidak mengecewakan. Orang yang terus berpegang pada Kristus, orang yang terus berpegang kepada firman, orang yang terus berpegang pada pengharapan dalam Tuhan tidak akan kecewa kelak nanti. Ya, itu janji firman Tuhan. Mungkin di dunia ini kita masih diizinkan mengalami yang tidak enak, tapi percayalah, pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak mengecewakan, karena itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saya selalu berkata, mengingatkan kita semua bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tapi ada satu kehidupan kekal yang sampai pada kekekalan nanti, yaitu sorga yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan itulah pengharapan kita yang paling utama dalam Kristus, bahwa kita ini diselamatkan, bahwa kita memperoleh janji akan hidup kekal itu. Dan itu cukup, saudara. Karena itu hadapilah semua persoalanmu di dunia ini. Ya, yang kemarin kita sudah baca hasil pembenaran itu, kita bermegah di dalam kesengsaraan, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan, dia memiliki cara pandang yang berbeda dengan apa yang dunia ini berikan. Ya, dan pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Hasil pembenaran yang kelima adalah kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Ya, saya percaya semua orang memilih agama atau keyakinan itu untuk mendapatkan kepastian akan keselamatan. Nah, di dalam Yesus ada kepastian yang akan datang. Bahkan di dalam kitab saya yang dulu dikatakan, Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili seluruh umat manusia. Jadi kalau hari ini kita menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu artinya pengharapan yang kekal itu ada dalam hidup kita dan kita tidak perlu takut. Ya, dan yang keenam, saudara, apa yang kita dapatkan setelah kita dibenarkan dalam Kristus?
Ayat yang ke-6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik itu ada orang yang berani mati. Ya, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, saudara, hasil pembenaran yang berikutnya adalah kita ini bersyukur karena Kristus telah mati untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Ya, jadi orang yang ada di dalam Kristus, dia itu telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Karena itu saudara, jangan mau lagi diintimidasi iblis dengan dosa-dosa masa lalumu. Jangan dengarkan apa kata setan yang terus mengungkit engkau dengan masa lalumu dan dosa yang pernah engkau lakukan. Mungkin setan hari-hari ini mengingatkan, apa yang kamu lakukan di masa lalu. Tuhan tahu, berkatalah begini, iblis, aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Karena Yesus mati bagiku bukan ketika aku sudah benar, justru ketika aku berdosa. Tuhan mati untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa-dosaku. Hasil pembenaran yang berikutnya adalah ya, kita telah ditebus dari cara hidup yang lama, dari semua kutuk dosa-dosa kita. Karena itu jangan mau lagi diintimidasi oleh masa lalu. Jangan mau diingat-ingatkan iblis akan dosa-dosa kita yang lama. Masih banyak orang yang datang kepada saya bertanya, Bu, apakah saya diampuni oleh Tuhan? Bu, saya ini banyak dosa, Bu, apakah Tuhan masih mau? Tuhan mengampuni kita yang mau bertobat. Ya, hari ini jangan biarkan iblis terus mengintimidasimu sehingga engkau tidak mampu melangkah melihat hidup yang baru. Engkau terpuruk dan iblis terus menipu engkau. Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan di depanmu. Hari ini bangkit dan perkatakan, aku percaya ada pengharapan di dalam Kristus, bahkan ada jaminan hidup kekal dan aku telah ditebus dari dosa-dosaku. Jadi iblis, engkau tidak punya tempat lagi di dalam kehidupanku. Ingat saudara, Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita di masa yang lalu. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ayat 8. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa saja Kristus mau mati bagi kita. Ya. Ketika kita masih berdosa saja Kristus mau menyatakan belas kasihan-Nya bagi saudara dan saya. Ya. Karena itu jangan mau lagi engkau diperhamba dosa. Jangan biarkan lagi iblis menuduh engkau akan dosa-dosa masa lalumu. Bangkit dan lihatlah ke depan. Bahwa Tuhan itu sudah mati bagi saudara dan saya. Bukan waktu kita benar. Justru ketika kita masih berdosa, Yesus mati bagi saudara dan saya. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Jangan mau saudara, iblis mempermainkan kita dan meletakkan kutuk intimidasi atas hidup kita. Perkatakan terus janji Tuhan, aku percaya Tuhan telah mati bagiku di saat aku masih berdosa. Dan semua dosa dan pelanggaranku tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Karena itu kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Mari terus perkatakan saudara. Mari lihat hidup yang baru yang ada di depanmu, tinggalkan semua yang lama dan perkatakan, Tuhan, aku memulai sesuatu yang baru pada hari ini bersama dengan Tuhan. Aku mau memulai hidup yang baru pada hari ini karena aku tahu Yesus telah mati dan menebus segala dosa dan pelanggaranku. Mari kita terus memperkatakan saudara, sampai iblis juga mendengar. Sampai hati kita mendengar, telinga kita mendengar, jiwa kita mendengar. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang diperbudak lagi oleh iblis atas dosa-dosa masa lalu kita. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang terus bangkit dan berkata, Tuhan, kami mau hidup dalam hidup yang baru. Karena Kristus Yesus yang telah menebus dosa dan pelanggaran kami. Mari saudara, kita mau terus percaya pada Tuhan. Jangan mau diintimidasi lagi. Karena hasil pembenarannya itu kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Mari kita merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah membenarkan kami. Bahkan Engkau mati atas setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau melayakkan kami.
Karena itu kami tahu kami telah ditebus, harganya lunas dibayar. Kami mau hidup bagi Tuhan hari-hari ini. Kami tidak ingin diintimidasi lagi oleh masa lalu dan dosa-dosa kami. Kami mau tinggalkan semua itu dan kami mau masuk dalam hidup yang baru bersama Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi saudara, mari dengan iman kita percaya kita dibenarkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami mau hidup dalam hidup yang baru karena kami telah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan hasil pembenaran itu kami alami sekarang Tuhan. Kami tidak mau diintimidasi. Kami hidup dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena pengharapan kami adalah kehidupan yang kekal kelak ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran-Mu yang kami mengerti hari-hari ini. Bahwa kami semakin dalam mengerti kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Kami mau memulai hari kami pada pagi hari ini dengan mata yang tertuju pada Yesus. Dengan iman yang bersandar kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang bekerja di kantor, yang di rumah, yang di mana saja bekerja di luar. Tuhan tetap memberkati dan menyertai. Dijauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Engkau perlindungan kami yang sempurna. Semua yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Agar nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami. Berkati bangsa ini Tuhan yang pegang kendali. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Segala kekacauan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas suami, istri, anak-anak kami. Dan semua yang kami kerjakan hari ini. Bahkan orang yang kami jumpai mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini, mulai dari pagi hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati kita akan bersama. Amin, amin. Selamat pagi saudara dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.